Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apabila nabtadi ad-dirasah fi hadal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadha sub nastamiru ad-dirasah fi tafsir Quran fi suratul Baqarah fi ayat as-salathina min suratul Baqarah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari dan melanjutkan tafsir yang kemarin atau minggu lalu telah kita sama pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kemarin sudah sampai wa'allama Adam al-asma'al kullaha. Sekarang kita lanjutkan thumma aradahum 'alal malaikati. Thumma kemudian arada memperlihatkan. Arada. Jadi kata arada itu ya ini ya, banyak maknanya. Kalau ma'rad itu apa? Pameran. Nah, di Mesir terkenal sekali al-ma'rad ad-dauli, pameran internasional. Tapi dari arada juga, kalau a'rada yuridu, memalingkan. Waman a'rada an dzikri. Nah, gitu ya. Jadi bisa dari arada itu bisa banyak artinya. Di sini tsumma aradahum, kemudian Allah arada memperlihatkan siapa Allahum kepada hum al-asma ya tadi ya, nama-nama, alal malaikati kepada malaikat. Ay arada Allah memperlihatkan siapa Allah al-musamiyat pada nama-nama, benda-benda, alal malaikati kepada malaikat, wa sa'alahum kemudian tanya kepada malaikat, wa sa'ala tanya Allah bertanya kepada malaikat, ala sabil takbir ya, sambil dalam gaya ataupun cara ya, menyindir atau celaan, takbir ya, mencela ataupun menyindir. Faqala maka Allah berfirman, anbiuni ay akhbiruni, beritahu saya, wahai malaikat, berilah tahulah saya, akhbiruni bi asma'i haula'i, nama-nama mereka itu, ay bi asma'i hadhil makhluqat, yaitu nama-nama makhluk-makhluk ini, allati tarawunaha, yang kau lihat malaikat, hak kepada makhlukat, in kuntum shodikin, apabila kalian semua malaikat shodikin, orang-orang yang benar. Fi za'mikum, yaitu di dalam dugaan atau pendapat kamu, anakum sungguhnya kalian malaikat, eta ahakku lebih berhak, bil khilafati kepada khilafah, dalam arti ini yang menggantikan atau yang dipercaya Allah ya,
untuk mengelola alam semesta ini, mimman daripada orang istatlahtuhu yang telah kau jadikan sebagai pengganti hu kepada man, yaitu pada Adam. Walhasil, kesimpulannya, oleh karena itu, annallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, abhara, telah memperlihatkan fadla Adam, kemuliaan, keutamaan Adam, lil malaikati, kepada malaikat, bita'limihi, dengan mengajar Adam, malam ta'lamuhu malaikat, terhadap permasalahan termasuk asma tadi ya, lam ta'lamhul malaikah, yang belum diketahui kepada siapa al malaikatu, malaikat. Rakhasahu, Allah telah wakhasahu, dan Allah telah memberikan keistimewaan bil ma'rifati, dengan pengetahuan, at-tamati, yang sempurna, dunahum, selain mereka, min ma'rifatil asma, diantaranya ma'rifatil asma, mengetahui nama-nama, wal asya, dan beberapa perkara, wal ajnas, beberapa jenis, wal lughati, dan beberapa bahasa. Ya, jadi Allah telah memberikan keistimewaan kepada Adam dengan memberikan pengetahuan yang sangat luas, yaitu pengetahuan tentang nama-nama benda, ya, nama-nama, jenis-jenis, bahasa, ya, yang itu tidak diajarkan kepada malaikat. Walihada, oleh karena itu, intarafu, mereka mengakui siapa malaikat, intarafu, mengakui siapa malaikat, bil izzi, mengakui kelemahan, wal kusuri, dan keterbatasan pengetahuan. Jadi itulah ya kelebihan Adam, diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Asalnya kan malaikat, mungkin kalau bahasa manusia ya, bahasa sekarang, heran kenapa aku kan yang biasa beribadah, tapi kok malah yang dipercaya untuk mengelola bumi ini adalah Adam. Nah gitu kan. Ini maka Allah memperlihatkan kelebihan Adam itu kepada malaikat, bahwa Adam itu diberi kelebihan pengetahuan yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, setelah diperlihatkan keistimewaan Adam oleh Allah, maka malaikat menjawab, qalu telah menjawab atau berkata, siapa malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. ya. Jadi ada semacam dialog ya antara Allah dengan malaikat. Ya.
ai nunazzihuka, yakni kami mensucikan Engkau ya Allah, anin naqsi, dari kekurangan, wa nahnu, da kami, la ilma lana, la ilma, tidak punya ilmu, lana, bagi kami, illa, kecuali ma alam tanah, apa alam tanah yang telah Engkau ya Allah ajarkan kepada kami, iyahu, kepada-Mu. Innaka, sungguhnya Engkau Allah, antal alimu, Engkau yang maha mengetahui, ai alladzi la takhfa anhu, yang tidak samar, alai, kepada Allah, apa khafiyatun, hal-hal yang tersembunyi. Jadi apapun, gak ada yang tersembunyi kepada Allah, bagi Allah. Al-Hakim, apa mana hakim? Yaitu alladzi la yaf'alu, yang tidak melakukan, illa, kecuali ma, perkara, taktadi, yang mendapatkan, hi, dalam ma, kepada ma, apa al-hikmatu, hikmah, kecuali ada hikmah di dalamnya, wal maslahatu, dan maslahat. Jadi al-hakim itu pemaknaannya Allah itu yang melakukan, yang hanya melakukan, yang ada hikmah dan maslahah dari apa yang beliau lakukan. Jadi apa yang Allah lakukan itu Allah yang takdirkan, gitu ya. Mesti ada apa hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, itu ya. Yang terkadang kita kalau mendapatkan takdir ataupun kesusahan, kebingungan, penyakit, yang diingatnya itu adalah penyakitnya saja, sehingga tidak ingat kepada hikmah di balik penyakit itu apa. Nah, ini yang sering gitu ya. Jadi yang tercurah kepada penyakit, padahal hikmah di balik penyakit itu sangat banyak sekali. Ya, umpamanya ada yang sakit, ya, yang sakit. Dengan ada yang sakit kan, maka muncullah peranan dokter. Nah, kemudian ternyata dokter umum tidak bisa mengatasinya. Ini kan tantangan, hikmah ya, tantangan supaya dokter umum tuh memperdalam lagi keilmuannya, supaya bisa menyelesaikan atau mengobati si pasien itu. Nah, gitu kan. Terus kan sehingga muncullah spesialis. Nah, sudah gitu kan tantangan lagi dari Allah. Ya, hikmahnya itu. Spesialis ternyata masih belum bisa juga. Ada lagi sekarang itu kan kalau ada istilahnya spesialis saraf ya, dokter SS. Nah, kemudian di belakangnya ada K, konsultan. Nah, itu masih ada itu ya, masih ada. Tapi ya tidak menjamin ya yang ditangani oleh di atas spesialis ya konsultan tuh penyakit itu bisa disembuhkan, tidak. Inilah tantangan terus dari Allah, dan ini memang hikmahnya untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah itu maha kuasa, lebih kuasa daripada dokter-dokter. Nah, itu ya, terkadang kita ya kalau sudah ke dokter, apalagi sudah ke spesialis, udah tuntas semuanya. Tidak. Allah itu lebih spesialis daripada spesialis itu. Makanya dalam berobat itu kan hanya sarana, kita hanya kebalikan kepada Allah, dan kita waktu berobat, kita harus perhatikan hikmah dan maslahah di balik itu. Nah, dalam keterangan atau hadis kan, betapa bahagianya katanya orang muslim apabila kena musibah,
apabila mendapat nikmat sakaro, bersyukur, gitu kan. Dan apabila mendapatkan musibah sobaro, sabar. Jadi orang muslim itu ya sebetulnya dalam keadaan apa saja itu diuntungkan oleh ajaran Islam itu. Dapat nikmat sakaro, bersyukur. Mendapat musibah sobaro, dan itu ada pahalanya. Terkadang kita ya dapat penyakit, yang penyakitnya mungkin hanya dibandingkan nikmat yang banyak dari usia 73 tahun. Sakitnya kan baru usia 73 tahun ini. Dulunya kan sehat jag-jag belejag. Nggak diingatkan ya, nggak diingat. Ya itu ya. Ya inilah. Jadi ada hikmahnya. Makanya kepada anak-anak muda yang masih sehat, jagalah kesehatan itu ya. Kesehatan. Nah ini saya senang ada beberapa santri yang suka olahraga lari di lapang, ada silat, itu kan. Ada yang renang, haruslah digunakan ya. Kenapa? Itu adalah tabungan untuk masa tua. Jadi kalau kamu sekarang hanya tidur-tidur saja tanpa ada gerak olahraga, masa tua akan repot. Ya saya sendiri ya, ini kan alhamdulillah ini adalah tabungan waktu masa muda. Dulu kan saya bergerak di pencaksilat, jadi saya mungkin lari dari Prambanan sampai UIN itu kan, malah di Candi Boko, Prambanan suka UIN itu mungkin ada 10 kilo ya, lari pagi jam 9 ya, sampai jam 11 sampai Candi Boko, di sana naikkan tingkat, kelahi dan sebagainya. Istirahat sebentar, balik lagi ke UIN dalam keadaan panas, terik panas, jam 1, jam 2 lewati jalan Solo itu ya, yang panas, dan tidak pakai sepatu, jalan kaki, dan itu ya kuat-kuat saja gitu ya. Ya mungkin ya saya alhamdulillah bisa bertahan seperti ini pun itu karena tabungan dulu. Coba kalau Anda tidak nabung kesehatan ini, itu masa tua ya itu akan repot sekali, merepotkan diri sendiri, merepotkan keluarga. Ya gitu ya. Jadi apa yang tadi sebutkan, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ada hikmah dan masalahnya. Qala ya Adam, Allah berfirman, ya Adam, anbihum bi asma'ihim. Beritahulah, kabarilah malaikat itu nama-nama benda yang telah diajarkan itu. A'lamahum, ajarkanlah atau beritahulah malaikat bil asma'i. Jadi bi itu jangan dengan ya. A'lama itu bi. Beritahulah nama-nama allati ajazu. A'lamahum, beritahulah mereka malaikat nama-nama allati ajazu, yang mereka tidak mampu an ilmiha, untuk mengetahui hak kepada al asma tadi. Wa tarafu, dan para malaikat mengakui bitaksiri himamihim, dengan keterbatasan ambisinya, kemauan yang kerasnya, an bulugi martabati, untuk mencapai level itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, falamma tatkala anba'a, memberitahu siapa Adam, hum kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan memberitahu nama-nama benda itu, ay akhbarahum, atau memberitahu siapa Adam hum kepada malaikat, bikulil asya'i, memberitahu seluruh perkara, wasamma kulla syai'in bi ismihi, dan Adam menyebut setiap satu dengan namanya. Jadi mungkin ya, jadi karena Adam tadi diberitahu, ini namanya ini Azril, ini Azman, gitu kan, seperti itu ya. Jadi sudah disebutkan nama-nama itu satu persatu, diperlihatkan kepada malaikat. Ya,
Wasama kullu syai'in, disebutkan nama-nama itu satu persatu. Ini hewan, ini manusia, ini ikan, gitu kan. Wa dzakara hikmatahu, dan menceritakan hikmahnya, ya. Allati khalaqa, yang Allah telah menciptakan laha kepada, ya, laha kepada apa tuh? Al-asya, ya. Qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepadamu? Ya, nanti kita lihat dalam balaghahnya, ya. Alam aqul lakum, bukankah aku telah berkata kepadamu? Ini sesungguhnya aku Allah a'lamu, mengetahui atau lebih mengetahui ghaibas samawati wal ard, langit dan bumi yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Ayqala ta'ala, ayqala berfirman ta'ala, Allah ta'ala lil malaikati, kepada malaikat, alam unabbiukum, bukankah ingsun, bahasa Jawa, bukanlah aku Allah telah mengkabarkan kepada kamu semua, hai malaikat, bi anni, sungguhnya aku Allah a'lamu, lebih mengetahui atau mengetahui ma ghaba, apa yang tidak dapat dilihat, fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi, ankum, dari diri kamu, yang tidak bisa dilihat oleh kamu di langit ataupun di bumi. Wa a'lamu, dan saya Allah, aku Allah, lebih mengetahui ma tubduna, ay ma tudhiruna, ma perkara, tudhiruna, yang kau perlihatkan, yang tampak, wa ma kuntum, wa ma, dan perkara, kuntum, kamu semua, taktumuna, sembunyikan, ayatu sirruna, yaitu kau rahasiakan, tusirruna min da'wakum, dari ajakan anggapan kamu semua, ya malaikat, annallaha, sanggahan atau anggapan, ya, anggapan kamu bahwa annallah, sangguhnya Allah, la yakhluqu, tidak menciptakan khalqan, makhluk, afdal minkum, lebih baik daripada kamu. Ruwiya, diriwayatkan, annahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, lamma tatkala khalaqa, menciptakan siapa? Allah Adam alaihissalam, kepada Adam alaihissalam, ra'at al malaikatu, malaikat melihat fitratahu, tabiat dari Adam al ajibah, yang mengagumkan. Waqalu, cari bapak ya, kita cepet deh kayaknya, nggak ada, cepet ini lagi. Waqalu, para malaikat berkata, liyakun masya'a, jadilah apa sya'a, yang Allah kehendaki. Falai yakhluqa, maka Allah tidak akan menciptakan. Falai yakhluqa, maka tidak akan menciptakan siapa? Rabbuna, Tuhan kita, kami, khalqan, pada makhluk, illa kunna, kecuali dulu kami itu akramu alaihi minhu, yang lebih mulia dari apa yang diciptakan Allah. Ya, dari apa yang diceritakan ini sangat menarik tentang penciptaan Adam, ya, penciptaan manusia. Di sini ada dialog antara
mungkin dari kelanjutannya juga ini ada dialog antara Allah, ya, kemudian Adam dan malaikat. Kemudian juga ada iblis ya. Ini sangat menarik ya kalau kita dilihatkan di dalam bentuk masrohiyah atau sandiwara, sangat bagus sekali itu dialognya. Nah di sini al-ashkhos atau tokoh-tokoh dalam dialog tadi kan tadi saya sebutkan ada Adam, ada iblis, ada jin, ada syaitan, ya. Nah sebetulnya apa itu syaitan, apa itu iblis, apa itu jin, ya. Ya. Syaitan itu kan secara etimologi ya itu ada yang mengatakan syaitan itu berasal dari syatona. Ada yang berasal dari syatona. Syatona itu maknanya ba'uda, jauh. Syatona. Ada lagi yang mengatakan syato, sin alif to. Artinya hangus dan terbakar. Jadi syaitan itu ya. Syaitan itu ada yang mengatakan berasal dari syatona, bermakna ba'uda, jauh. Ada yang mengatakan syato, sin alif to, hangus atau terbakar. Ya, itu secara etimologi. Secara syariat, syaitan itu ada dua maknanya. Yang satu, makna secara khusus, syaitan itu adalah iblis, termasuk bangsa jin, ya. Nah, abul jin. Nah, jadi tokohnya, pimpinannya jin itu ya iblis itu. Itu makna secara khusus syaitan. Secara umum itu apa saja yang merusak itu syaitan. Makanya disebutkan minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada berupa jin, ada manusia, malah disebutkan juga ada berupa hewan. Nah, jadi itu jadi makna secara umum. Jadi sekali lagi secara etimologi setan itu berasal dari syatona, ba'uda, jauh. Ada yang mengatakan syata, berarti hangas, terbakar. Para mufasir lebih cenderung memaknai asal kata dari syaitan itu dari syatona tadi, jauh ya. Jangan ada makna secara syariat, ada dua. Yang pertama benar khusus, itu iblis. Yang kedua secara makna secara umum, yaitu yang merusak. Setiap yang merusak itu adalah setan. Sehingga setan itu ada berupa jin, ada hewan, ada manusia. Kemudian ya selanjutnya kalau iblis, apa iblis? Iblis itu dari ablasa yublisu iblasan. Maknanya ya Isa, putus asa, tahayyaro, bingung, sakata, diam, sakata lin kitongi hujati, diam karena tidak punya hujah. Iblis asalnya itu ya. Ablasa yublisu iblisan. Dan iblis itu adalah alamun lis syaiton. Alam, nama bagi setan. Iblis itu kabirus sayatin, pimpinannya setan itu. Iblis, waraqsuhum, pimpinannya katanya. Iblis itu al-mutamarrid. Yang menjauhkan diri, yang melawan. Ya. Kemudian ada lagi jin. Apa jin itu? Jannah, ya junnu itu dolama, adlama, gelap.
Jannah sataro, tertutup. Jadi makanya jin itu kan tidak bisa kelihatan karena gelap. Maksudnya manusia tidak bisa melihatnya. Kalau orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Ada lagi jin itu sataro, tertutup. Walamma janna alaihil lailu. Nah itu ya. Tatkala malam gelap gulita, janna alaihil lailu itu dolama. Nah, jannah. Sehingga ada yang mengatakan jannah juga itu dari jannah itu. Jannah artinya sataro, tertutup karena memang di sekeliling surga itu banyak pepohonan yang menghalangi pemandangan ataupun kawasan yang di surga itu tertutup oleh pepohonan, sehingga ya jannah. Nah, jadi kita kalau memang kita ini ya dalam memaknai satu kata dalam bahasa Arab itu harus ditelusuri terus. Nah, sekarang ada junun majnun kemana itu? Nah itu ya tertutup berpikirannya. Nah itu ya sehingga ya dia gila. Nah, jadi sataro. Jadi dari sataro dari dolama. Ya. Jadi tadi ya, kita sudah ketahui apa itu setan, atau apa iblis, dan apa itu jin. Jadi jin itu jinsun minal makhluqat khalaqahumullah min nari al masmum. Jin itu makhluk yang diciptakan Allah dari api. Nah, kemudian al jin fihim al mu'min wa fihim al kafir. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Makanya kita baca surat Al-Jin itu bagaimana dialognya ya Rasulullah sama jin itu diceritakan sana. Tadi kembali kepada as-syaitan. As-syaitan itu wasmun yutlaqu ala kulli kafirin muadin lil insan wa muadin lil insan. Sifat yang diucapkan kepada setiap orang yang kafir, yang memusuhi manusia. Sawa'un kana minal jinni awil insi. Setan itu sifat ya, sifat yang mengganggu manusia, baik yang mengganggu itu jin atau manusia, itu setan. Wal ma'na al-am asy-syaitan wa kullu ka'in mutamarrid ay mudir wa yudillu an-nas. Jadi mana yang secara umum setan itu adalah makhluk Allah yang memudaratkan, menyelakakan manusia. Dengan iblis wa ismu alamin li syaitan bi'anihi wa huwa kabirus syayatin. Iblis itu isim alam bagi setan. Wa huwa kabirus syayatin, dan itu merupakan pimpinan setan. Iblis itu pimpinan setan. Ya, masih ada waktu. Tadi tentang penciptaan penciptaan manusia itu ada beberapa tahap. Ada yang mengatakan 6 tahap. Tahap yang pertama itu diciptakan dari tanah. Ya. Di alam Ali Imran ayat 59, ditulis saja Ali Imran ayat 59. Inna mithla Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran ayat 59. Ini tahapan pertama ya, penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Sungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Maksudnya enggak ada bapaknya. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Kemudian yang tahap kedua, tahap berikutnya bentuk tanah yang dicampur air. Di asalnya tanah, kemudian tanah itu dicampur air. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Qasas ya,
dalam As-Sad, surat Sad ayat 71, maaf. Surat Sad ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Nah, ya min tin. Ingatlah Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Itu yang tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, Adam sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan kuat. Jadi jika sebelumnya lembek karena mengandung air, maka tahap ini sudah mengering dan keras. Ya, dalam Al-Quran disebutkan As-Saffat ayat 11. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Nah, tinin lazib. Maka tanyakanlah pada mereka musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukukan kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Jadi ya, dari tanah, kemudian tanah lembek, tanah kering, kemudian menjadi tanah liat. Tahapan-tahapannya, jadi evolusi ya. Yang keempat, berubah menjadi wujud tanah yang berwarna hitam, berbau dan tidak enak. Yang keempat, ya, keempat itu berubah menjadi wujud tanah yang berwarna hitam. Dalam Al-Hijr ayat 28, tulis nomor ayatnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu ya, jadi tahapan-tahapannya. Kemudian yang kelima, dalam Ar-Rahman ayat 14. Pada tahap ini wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi ketika diketuk, mengeluarkan bunyi yang bisa diketuk. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ini tahapan kelima. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, menterung ya. Tembikar. Kemudian yang keenam, di tahap di atas belum bentuk Adam sebagai bentuk manusia dan belum ditiup ruh. Jadi yang tahap kelima itu kan belum bentuk pola Adam sebagai bentuk manusia dan belum ditiupkan ruhnya, masih berupa tanah sesuai tahapan masing-masing. Baru pada tahap yang keenam ini ya beri bentuk wujud manusia dan ditiupkan ruh. Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ya, baru ditiupkan pada Adam, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud. Hanya saja jin yang angkuh dan tidak mau bersujud. Ya. Jadi tahapan keenam ini merupakan finalisasi. Jadi dalam ayat surat Al-Hijr ya, ayat 289, lain qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, ini kan ditiupkanlah ruh. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah
lihat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr ayat 28 dan 9. Jadi ini adalah tahapan terakhir seperti itu dari Al-Hijr. Jadi ada, kalau diperhatikan ada 6 tahapan tentang penciptaan manusia. Wallahu bishawab. Marilah kita sudah akhiri pengajian siang ini sama-sama baca hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.